Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah membahas surat Al-Baqarah ayat kedua. Sekarang mari kita bahas ayat ketiga. Alladzina artinya yang, sementara yu'minuna artinya adalah mereka yang beriman atau mereka yang percaya. Nah, ayat ini dimulai dengan kata yang. Berarti ini merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya berakhiran hudal lil muttaqin. Berarti alladzina di sini menjelaskan tentang al-muttaqin, mereka yang takut atau mereka yang bertakwa. Nah, yu'minuna bil ghaibi dan seterusnya itu adalah khobar dari mubtada al-muttaqina. Masih ingat di ayat sebelumnya saya jelaskan bahwa mubtada khobar adalah komponen dari kalimat nominal. Itu yang terdiri dari kata benda pertama itu mubtada dan kata benda kedua khobar. Mubtadanya adalah al-muttaqina, sementara khobarnya adalah yu'minuna. Dan khobar itu harus kata benda. Dan kalau itu bukan kata benda, maka memerlukan yang namanya isim mausul atau relatif pronoun. Di sini dipakai alladzina, yaitu relatif pronoun untuk jamak, artinya those who. Alladzina itu bentuk jamak, bentuk tunggalnya adalah alladzi. Kenapa ini jamak? Karena al-muttaqina itu jamak. Jadi alladzina dan seterusnya adalah khobar dari mubtada di ayat sebelumnya, yaitu al-muttaqina. Yu'minuna, asal katanya adalah amana. Artinya dia telah percaya atau he believed. Amana adalah bentuk fi'il madhi atau past tense. Sementara bentuk present tense-nya atau fi'il mudhari adalah yu'minu. Sementara di sini yu'minuna artinya adalah mereka percaya. Akhiran una itu menunjukkan bahwa subjeknya adalah mereka. Sementara apa sih artinya iman itu sendiri? Simple, iman itu artinya percaya. Bahkan kita percaya pada orang lain, itu namanya sudah beriman. Contoh saja mungkin bisa kita buka surat At-Taubah ayat 61. Di situ tertulis yu'minu billahi. Dia percaya kepada Allah, wa yu'minu lil mu'minin. Dan dia percaya kepada mukminin, kepada orang-orang yang percaya juga. Maksudnya yang percaya kepada Allah. Iman itu nggak harus berarti yang worship atau menyembah, karena iman itu simpel artinya percaya. Kita lanjut. Bi artinya adalah dengan. Al-ghaib. Ghaib itu sendiri artinya adalah an unseen, sesuatu yang tidak nampak. Sedangkan al-ghaib adalah the unseen. Al-ghaib ini adalah isim ma'rifah atau definite noun, sementara ghaibun tadi adalah isim nakirah atau indefinite noun. Jadi bil ghaibi di sini with the unseen atau dengan yang tak nampak. Nah, apa maksudnya al-ghaib di sini? Ya maksudnya adalah percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, surga, neraka, pertemuan dengan Allah nantinya, hidup setelah mati, hari pembalasan, itu semua al-ghaib, sesuatu yang kita nggak bisa lihat sekarang. Ada sebuah hadis dari Imam Ahmad, jadi suatu hari Nabi Muhammad sedang makan siang bersama, salah satunya adalah Abu Ubaidah di situ. Abu Ubaidah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, adakah orang yang lebih baik dari kami? Kami ini memeluk Islam bersamamu dan kami berjihad bersamamu." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Naam," artinya ya, yaitu orang-orang yang datang di zaman setelah kalian yang percaya dengan aku meskipun mereka tidak melihatku. Mereka percaya kepada al-ghaib. Salah satunya adalah Nabi Muhammad yang mereka tidak bisa lihat. Kita lanjut. Wa artinya dan. Yuqimuna asal katanya adalah koma. Mungkin yang umum kita dengar adalah ikoma. Itu sama semuanya artinya adalah berdiri. Jadi koma artinya adalah he stood atau dia telah berdiri. Sementara yuqimu artinya adalah dia berdiri dan yuqimuna artinya adalah mereka mendirikan. Di sini lanjutannya adalah as-sholat. Sholat artinya. Jadi yuqimuna sholat itu artinya mendirikan sholat. As-sholah itu sendiri adalah bentuk isim ma'rifah, yaitu the prayer. Nah, di sini as-sholah atau as-sholat itu mansyub, yaitu berakhiran a. Jadi instead of as-sholatu atau as-sholati, dia menjadi as-sholata. Nah, kalau mansub seperti ini, berarti as-sholata ini adalah objek atau maf'ul bih. Dari kata yukimuna, mereka mendirikan sholat. Wa artinya dan, mimma asal katanya adalah min dan ma. Min artinya bisa dari, atau arti kedua adalah sebagian, a portion of. Dan ma adalah apa atau apa yang. Jadi wa min ma digabung menjadi wa mimma artinya adalah dan sebagian apa yang. Rozaqnahum asal katanya adalah rozaqo artinya adalah dia telah merizkikan. Sementara akhiran na, rozaqna artinya adalah kami telah merizkikan.
Kami di sini merujuk kepada Allah. Dan rozakna ini adalah bentuk fi'il madhi, dan hum di sini artinya adalah mereka. Hum di sini posisinya adalah objek. Jadi rozakna hum artinya adalah kami telah merizkikan mereka. Yunfikuna, asal katanya adalah nafako atau nafkah. Nafako artinya adalah dia telah menafkahkan atau he spent out, atau dia telah menginfakkan. Asal katanya sama semua, infak, nafkah itu sama. Artinya adalah spending out. Jadi yunfikuna itu adalah bentuk fi'il mudhari dari nafako tadi. Yunfikuna artinya adalah mereka menafkahkan. Dan di sini mimma rozaqnahum itu adalah maf'ul atau objek dari kata yunfikuna. Ternyata kata utama setelah wa itu ada di paling belakang. Ini disebut juga dengan maf'ul muqaddam, objek yang terletak lebih awal daripada kata kerja yang penting tadi. Jadi wa mimma razaqnahum yunfiqun artinya adalah dan mereka menafkahkan sebagian apa yang kami rizkikan kepada mereka. Nah, tafsir dari nafkah itu sendiri di sini ada dua macam. Yang pertama adalah perintah untuk berzakat, karena biasanya setelah perintah untuk sholat adalah perintah untuk berzakat. Makna yang kedua, menafkahi keluarga. Dan ini adalah pendapat dari Ibnu Abbas, karena ayat ini turun sebelum turunnya ayat kewajiban zakat, yaitu yang di surat At-Taubah. Sehingga di sini infak atau menafkahi, maksudnya adalah menafkahi keluarga. Jadi mari kita ulang dari awal. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu artinya adalah yaitu orang-orang yang bertakwa tadi itu di ayat sebelumnya. Yaitu orang-orang yang percaya kepada al-ghaib atau yang tak nampak, dan mereka yang mendirikan sholat, dan mereka yang menafkahkan atau menginfakkan sebagian dari apa yang kami rizkikan kepada mereka. Sekian, kita lanjutkan ke ayat berikutnya di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.